Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 3373, Pertarungan yang tak kenal ampun. Dalam sekejap mata, mereka telah terbang selama beberapa hari. Tiba-tiba, ledakan, ledakan, ledakan. Di depan mereka, ada meteorit besar yang terbang ke arah mereka dengan kecepatan tinggi. Mereka membawa serta kekuatan yang mengerikan saat mereka menabrak Lu Ming dan yang lainnya. Apa yang sedang terjadi? Ekspresi Lu Ming dan yang lainnya berubah. Mundur. Lu Ming berteriak dan memimpin kelompok itu untuk mundur. Meteorit ini terbang entah kenapa dan Lu Ming mendapat firasat buruk. Namun, saat mereka mundur, meteorit berterbangan dari belakang. Pada saat yang sama, suara gemuruh keras datang dari kanan, kiri, atas, dan bawahnya. Meteorit, semuanya meteorit. Meteorit berterbangan ke arah mereka dari segala arah, seakan-akan hendak menghancurkan mereka menjadi pasta daging. Ekspresi Lu Ming dan kelompok berubah dan mereka tampak sedikit jelek. Mereka tahu bahwa mereka telah ditemukan. Jika tidak, meteorit ini tidak akan datang dari segala arah. Ini jelas buatan manusia. Merusak. Ayo, teriak Lu Ming. Tombak dewa yang mendominasi muncul dan seberkas cahaya tombak membumbung tinggi ke langit, menerjang ke arah sebuah meteorit. Ledakan, ledakan. Yang lain juga bergerak. Ribuan serangan melesat ke arah meteorit dari segala arah, menyebabkan gemuruh hebat. Meteorit itu meledak satu persatu dan berubah menjadi abu. Akan tetapi, hati Lu Ming dan yang lainnya hancur. Ini karena mereka dapat merasakan aura kuat yang datang dari segala arah di belakang meteorit tersebut. Seperti yang diharapkan, ketika asap dan debu menghilang, sosok-sosok kekar muncul di sekitar Lu Ming dan yang lainnya. Mereka semua adalah orang-orang barbar dan mereka dikepung. Sekilas, ada sedikitnya 100.000 tentara barbar yang mengepung mereka. Secara khusus, aura beberapa dari mereka terlalu menakutkan. Aura itu membentuk tekanan mengerikan yang menekan Lu Ming dan yang lainnya. Aura itu mengerikan. Ini merepotkan. Lu Ming dan kelompoknya bergumam dalam hati mereka. Kali ini benar-benar merepotkan. Ada terlalu banyak ahli di pihak lain. Keberadaan yang melampaui Dewa Langit keempat di dalam sama sekali bukan minoritas. Orang sekuat itu bukanlah orang yang bisa mereka hadapi. Ledakan, kehampaan bergetar, dan sesosok tubuh kekar melangkah keluar. Sosok itu adalah seorang barbar yang mengenakan kapal perang ungu emas. Auranya sangat kuat, sedalam lautan, dan semegah gunung. Perasaan ini mirip dengan saat Lu Ming menghadapi Yuan Chong. Orang ini kemungkinan besar eksistensinya tidak lebih lemah dari pengikut kera. Kekosongan besar dinasti suci. Mata orang barbar berbaju besi ungu keemasan itu dipenuhi dengan keganasan saat dia mengarahkan pandangannya ke Lu Ming dan yang lainnya sebelum akhirnya tertuju pada dewa yang tak terhitung jumlahnya. Aku memberimu kesempatan sekarang. Menyerahlah dan aku akan membiarkan mayatmu tetap utuh. Orang barbar berbaju besi ungu keemasan itu berbicara. Suaranya seperti lonceng besar, memekakkan telinga Lu Ming dan yang lainnya. Kalian bisa melawan dan menyerah, itu tidak mungkin. Lu Ming berkata dengan keras. Pada titik ini, mereka hanya bisa melawan. Mereka lebih baik mati dalam pertempuran daripada menyerah dan terbunuh dalam kehinaan. Pertempuran. Dengan jumlah kalian yang sedikit, apa yang kalian miliki untuk melawan kami? Sekelompok semut, serang dan kalahkan mereka. Pria kekar berbaju zirah ungu emas itu berkata dengan dingin. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan memberi perintah. Serang dari samping. Lu Ming berteriak. Bola-bola itu berubah menjadi baju besi dan menutupi seluruh tubuhnya. Dia memimpin dan bergegas ke kanan. Satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan sekarang adalah mengumpulkan seluruh kekuatan mereka dan menyerang ke satu arah untuk melihat apakah mereka bisa keluar. Kau masih ingin keluar? Bunuh. Di sebelah kanan, seorang barbar kekar berteriak dan melayangkan pukulan. Sebuah jejak tinju besar diarahkan ke arah Lu Ming. Tekanan tinju yang mengerikan itu menekan Lu Ming, membuatnya kesulitan untuk bernapas. Ini adalah eksistensi alam dewa surgawi yang mengerikan. Leluhur perang, berhati-hatilah. Dari samping, seorang ahli klan pertempuran kera dunia bawah bergegas maju dan melontarkan pukulan yang bertabrakan dengan tinju ahli ras barbar. Namun, kultivasi ahli ras barbar jelas lebih kuat. Dia langsung menghancurkan kekuatan tinju klan pertempuran kera dunia bawah. Kekuatan yang tersisa menyapu ke arah Lu Ming, menyebabkan tubuhnya bergetar hebat.
Dia terpaksa mundur dan memuntahkan seteguk darah. Keberadaan alam dewa-dewa terlalu kuat. Mereka bukanlah sesuatu yang bisa ia tolak saat ini. Perbedaannya terlalu besar. Pada saat ini, bawahan Luming juga bertarung dengan orang-orang barbar. Akan tetapi, jumlah orang barbar terlalu banyak dan mereka sudah siap. Mereka tidak dapat menghadapi mereka sama sekali. Saat kekuatan itu menekan, orang-orang di pihak Luming batuk darah dan mundur. Mereka terluka parah. Membunuh. 10.000 dewa melolong seperti binatang buas yang menjadi gila. Rambut panjang mereka berkibar tertiup angin saat mereka menyerbu ke depan. Sungai perak mengalir deras ke depan dan menyapu ke arah ras barbar. Pada saat yang sama, gerbang dominasi, tombak batu, pedang batu, pisau batu, dan senjata lainnya semuanya terlempar ke depan. Itu semua adalah keterampilan rahasia asal. Mata orang-orang barbar itu terbelalak karena terkejut. Mereka telah mendengar bahwa ada monster di antara orang-orang dari dinasti kehampaan besar yang telah menguasai lebih dari 10 jenis teknik rahasia sumber. Akan tetapi, mendengarnya adalah satu hal, melihatnya dengan mata kepalanya sendiri adalah hal lain. Melihat pemandangan ini dengan mata kepala sendiri masih membuat orang merasa tidak percaya. Serangan kekuatan penuh Myriad God begitu dahsyat hingga ia mampu menerobos serangan para barbar dan menyelimuti ratusan dari mereka dalam serangannya. Tidak bagus. Ekspresi para barbar berubah drastis saat mereka merasakan aura kematian. Blokir itu. Mereka meraung dan melawan dengan sekuat tenaga. Namun, saat serangan bertubi-tubi dewa mendarat, masih ada beberapa orang barbar yang tubuhnya meledak dan mati di tempat. Ayo kita bergegas keluar bersama. Mati. 10.000 dewa meraung dan melesat maju dengan seluruh kekuatan mereka. Mereka menusuk ke depan seperti pisau tajam, ingin menyerbu keluar dari tempat ini. Jangan pernah berpikir tentang hal itu, berlututlah. Pada saat itu, terdengar suara gemuruh. Seorang tetua barbar berambut putih muncul di hadapan para dewa dan melayangkan pukulan. Pukulan itu menyebabkan ledakan besar di kehampaan. Kekuatan dahsyat itu menekan dewa yang tak terhitung jumlahnya, dan selusin teknik rahasia asal dewa yang tak terhitung jumlahnya bergetar sebelum meledak. Aduh! Myriad God batuk dan mengeluarkan banyak darah saat dia terpental mundur, wajahnya pucat. Banyak orang yang patah hati. Tetua barbar berambut putih itu terlalu kuat. Kultivasinya jelas jauh di atas alam dewa surgawi tingkat keempat. Tidak peduli seberapa kuat dewa yang tak terhitung jumlahnya, dia hanyalah dewa surgawi tingkat kedua. Sulit baginya untuk menentang surga dan bertarung di begitu banyak level. Mereka melebih-lebihkan diri mereka sendiri. Mereka masih ingin melawan. Hancurkan mereka. Orang barbar berbaju besi ungu keemasan itu terus memberi perintah dengan dingin. Dari segala arah, pasukan barbar melangkah maju. Aura mengerikan mereka menyatu dan menekan mereka seperti dinding besi. Jangan pernah berpikir untuk menyakiti leluhur perang. Hentikan mereka. Para anggota klan pertempuran kera bawah yang dibawa Luming meraung. Mereka berubah menjadi kera raksasa dan menyerang dengan ganas ke arah ras barbar. Namun, jumlah orang-orang barbar terlalu banyak. Kelompok besar orang-orang barbar menyerang dengan serangan-serangan yang mengerikan. Para prajurit klan pertempuran kera hitam tidak sebanding dengan mereka. Mereka memuntahkan banyak darah. Luka-luka muncul di tubuh mereka, dan darah terus mengalir keluar. Akan tetapi, mereka bertarung sampai mati dan tidak mundur, mata mereka menunjukkan ekspresi yang pantang menyerah. Ayo kita hadapi mereka. Paling buruk, aku akan mati saja. Mereka yang kemudian bergabung dengan pihak Luming juga tersulut emosi. Mereka meraung dan menyerbu ke arah ras barbar. Bab 3374 Putus Asa. Saat menghadapi orang-orang barbar, mereka akan mati jika menyerah atau tidak. Paling banter, mereka akan bertarung sampai mati. Terlebih lagi, mereka telah bersumpah atas dasar kekuatan hidup mereka untuk setia kepada Luming. Mereka tidak akan meninggalkan Luming dan menyerah begitu saja. Sekelompok semut, berlututlah. Turun. Orang-orang barbar itu terus menyerang, seperti kucing dan tikus. Mereka tidak membunuh dan hanya melukai orang-orang yang dibawa Luming. Brengsek. Luming meraung dan menyerang dengan sekuat tenaga. Namun, dalam situasi seperti itu, kekuatannya jelas sangat lemah. Dia batuk seteguk darah ketika dia tersapu oleh kekuatan dewa barbarian dan tubuhnya mundur. Mengaum. Pada saat itu, dewa yang tak terhitung jumlahnya mengeluarkan raungan seperti dewa kuno. Tubuhnya bersinar,
dan cahayanya memadat menjadi dewa-dewa kuno dengan berbagai bentuk. Dia memegang pedang batu di tangannya, dan pedang Qi membubung ke langit, membelah kehampaan. Kekosongan itu terpelintir, dan sebuah lubang pun muncul. Myriad God dengan paksa membuka lubang cacing lainnya. Cepat mundur. Dewa yang berjumlah banyak itu meraung sambil memuntahkan banyak darah. Terlalu kuat baginya untuk membuka lubang cacing itu. Ia menderita serangan balik, dan luka-lukanya makin parah dari waktu ke waktu. Ayo pergi. Lu Ming berteriak dan mengumpulkan bawahannya, ingin mereka pergi melalui lubang cacing. Jurus ini lagi. Apakah menurutmu jurus yang sama bisa digunakan? Kata si barbar berbaju besi ungu keemasan dengan dingin. Sebuah kapak perang berwarna ungu keemasan muncul di tangannya. Ledakan. Aura yang sangat mengerikan meledak dari tubuhnya. Kemudian, dia menebas dengan kapak perang ungu emas, dan cahaya kapak ungu emas menebas ke langit berbintang. Kehampaan bergejolak, dan langit berbintang terbelah menjadi dua. Terlihat jelas bahwa sebuah lorong telah terbelah menjadi dua di dalam kehampaan. Itu adalah lubang cacing yang dibuka oleh banyak sekali dewa. Ledakan. Lubang cacing yang dibuka oleh banyak dewa segera meledak, menimbulkan gelombang kejut yang memenuhi langit. Myriad God batuk seteguk darah saat retakan muncul di tubuhnya. Dengan hancurnya lubang cacing, ia menderita serangan balik yang merusak dan terluka parah. Dewa yang tak terhitung jumlahnya. Lu Ming merasa khawatir. Luka Pantheon kali ini lebih serius daripada sebelumnya. Auranya sangat lemah dan wajahnya sepucat kain kafan. Lu Ming bergegas mendekat dan memeluk Pantheon. Gelombang kekuatan surgawi menyelimuti tubuh Pantheon. Luka yang diderita Myriad God terlalu parah. Jika dia tetap melayang di langit berbintang di alam semesta, dia mungkin akan langsung mati. Lu Ming menggunakan kekuatan dewa untuk melindungi dewa-dewi. Pada saat ini, pertempuran benar-benar berat sebelah. Bawahan Lu Ming terus-menerus terluka dan tidak dapat melawan. Mereka ditangkap dan dikendalikan oleh orang-orang barbar. Hal yang sama juga terjadi pada klan pertempuran Kera Hitam. Hampir semuanya telah dimusnahkan dan kini dikuasai oleh ras barbar. Lu Ming, sepertinya kita tidak bisa pergi kali ini. Lan Sang datang ke sisi Lu Ming. Dia juga sangat putus asa. Dia juga terluka dan kekuatan jiwanya lemah. Ada sedikit ketidakberdayaan di matanya. Karena kita tidak bisa pergi, kita mati saja bersama-sama. Mata Lu Ming dipenuhi dengan kekejaman. Dia memutuskan untuk membuka peti mati tembaga ungu itu. Apapun yang akan terjadi, dia tidak peduli lagi. Paling buruknya, mereka akan mati bersama. Tekan itu. Para barbar itu meraung. Mereka memiliki terlalu banyak ahli. Mereka tidak tahu berapa banyak ahli alam dewa surgawi yang telah datang. Keberadaan mereka terlalu kuat. Dengan lambaian tangan mereka, mereka membentuk telapak tangan besar dan menekan bawahan Lu Ming. Sekitar 5.000 orang telah jatuh ke tangan musuh. Pada akhirnya, hanya Lu Ming, Lan Sang, dan segudang dewa yang tersisa. Bocah, kau pemimpinnya, kan? Sekarang setelah semua anak buahmu telah dimusnahkan, mengapa kau tidak berlutut dan menyerah? Orang barbar berbaju besi ungu keemasan itu mencibir. Pada saat ini, lebih dari 100.000 tentara barbar telah mengepung Lu Ming dan yang lainnya. Tidak ada jalan menuju surga, tidak ada pintu menuju neraka, tidak ada jalan keluar. Menyerah. Hehehe. Jika kau ingin membunuhku, kau harus membayar harganya dengan darah. Lu Ming mencibir. Dengan itu, Lu Ming tidak mengatakan apa-apa lagi dan mengeluarkan peti mati perunggu ungu. Paman Lan, kalau ada kesempatan nanti, bawalah Myriad God dan kaburlah. Lu Ming menyerahkan pedagang biru itu kepadanya. Lu Ming tidak tahu apa yang akan terjadi ketika ia membuka peti mati perunggu ungu itu nanti. Mungkin, ia akan memiliki kesempatan. Ia akan mengambil sebanyak yang ia bisa. Setelah itu, Lu Ming tidak berkata apa-apa lagi dan tiba-tiba mendorong tutup peti mati perunggu ungu. Kaca, tutup peti mati tembaga ungu itu mengeluarkan suara retak dan bergerak sedikit. Itu hanya gerakan kecil, tetapi aura yang tak terbayangkan segera menyebar. Pada saat yang sama, terdengar suara gemuruh dari peti mati tembaga ungu, dan seluruh langit berbintang bergetar sedikit. Pada saat ini, Lu Ming seakan melihat sesosok dewa primitif raksasa berdiri di bawah langit berbintang, meraung sambil mengangkat kepalanya. Tidak bagus. Orang-orang barbar di kapal perang ungu emas memiliki tingkat kultivasi yang paling kuat dan indera spiritual yang paling tajam. Saat peti mati tembaga ungu itu dibuka, seluruh bulu kuduknya berdiri,
dan rasa bahaya yang mengerikan muncul dalam hatinya. Mundur, cepat mundur. Orang barbar berbaju besi ungu emas itu meraung tanpa ragu dan mundur. Orang-orang barbar lainnya tercengang dan mereka pun mundur. Jika kau ingin pergi, maka tinggallah. Tatapan mata Lu Ming tampak ganas. Dia mengerahkan seluruh tenaganya dan mendorong sekuat tenaga. Kaca, tutup peti mati tembaga ungu itu didorong terbuka sedikit lagi, dan ki yang mengerikan mengalir keluar seperti air pasang. Lu Ming memuntahkan seteguk darah. Tubuhnya bergetar hebat. Saat aura itu mendarat di tubuhnya, dia merasa seolah-olah tubuhnya akan terkoyak. Tulang dan baju besinya mengeluarkan suara retak seolah-olah akan hancur. Gelombang rasa sakit yang hebat memenuhi seluruh tubuh Lu Ming. Namun, perubahan yang lebih besar terjadi. Dewa Segudang, yang sudah sangat lemah, tiba-tiba mengeluarkan raungan yang mengerikan. Tubuhnya memancarkan cahaya merah darah yang menyilaukan, membuatnya tampak sepenuhnya merah. Dia terbang keluar dari tangan Lan Sang. Matanya berwarna merah darah dan dia terus meraung. Aura mengerikan terpancar dari tubuhnya. Wajahnya dan bahkan tubuhnya berubah bentuk. Aneh sekali, seolah-olah dia akan terbelah. Lu Ming terkejut, tidak tahu apa yang telah terjadi. Tidak bagus. Dewa Segudang telah terstimulasi oleh aura peti mati tembaga ungu. Puluhan garis keturunan roh Dewa Purba yang berbeda dalam tubuhnya telah mengamuk. Jika ini terus berlanjut, dia akan meledak dan mati. Bon berteriak di lautan kesadarannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Ekspresi wajah Lu Ming jelek. Setelah membuka peti mati tembaga ungu, dia bahkan belum berhadapan dengan orang-orang barbar, tapi rakyatnya sendiri sudah menemui masalah. Dan EBSCP, mengaum. Dewa yang tak terhitung jumlahnya terus meraung saat ki darah di tubuhnya menjadi semakin tebal. Wajahnya terdistorsi, dan tubuhnya benar-benar mulai membengkak. Jika ini terus berlanjut, ini akan benar-benar meledak. Lu Ming tidak menyangka bahwa peti mati tembaga ungu akan memiliki dampak yang begitu besar pada jajaran dewa. Tutup peti mati tembaga ungu itu, atau dia akan mati. Setan tulang berteriak. Diam. Lu Ming berteriak dan mendorong peti mati tembaga ungu itu sekuat tenaga, mencoba menutupnya. Dia tidak punya pilihan. Kalau tidak, jika kaum barbar baik-baik saja, dia harus menyaksikan para dewa meledak dan mati. Dia tidak bisa melakukannya. Kaca, peti mati tembaga ungu itu tertutup rapat, dan auranya telah menghilang tanpa jejak. Bab 3375 Ketakutan. Peti mati perunggu ungu ditutup oleh Lu Ming. Auranya menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Lu Ming terengah-engah, seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin. Aura itu terlalu menakutkan. Dia hampir mengira bahwa dia akan mati sekarang. Pada saat ini, dia masih merasakan sakit yang luar biasa. Begitu aura itu menghilang, aura para dewa tiba-tiba menjadi tenang. Tubuhnya tidak lagi terpelintir dan perlahan menjadi tenang. Aura darah merah yang menusuk di sekujur tubuhnya juga menyusut dan menghilang. Kemudian, Pantheon pingsan. Lan Sang dengan cepat menangkap Pantheon. Orang-orang barbar di sekitarnya juga menghela napas lega. Banyak dari mereka merasakan hawa dingin menjalar di punggung mereka karena mereka basah oleh keringat dingin. Ketika Lu Ming membuka peti mati perunggu ungu tadi, auranya terlalu menakutkan. Ada rasa bahaya yang besar. Mereka semua merasa bahwa mereka menjadi sasaran keberadaan yang menakutkan dan akan ditelan dalam satu gigitan. Dia bahkan tidak punya waktu untuk mundur. Pada saat ini, orang-orang barbar mengepung Lu Ming dan yang lainnya dari kejauhan. Untuk sesaat, mereka tidak berani mendekat. Apa itu? Aneh sekali. Banyak orang barbar memandang peti mati tembaga ungu di tangan Lu Ming dengan ketakutan. Jangan terlalu dekat. Monster itu sekarang tidak sadarkan diri, dan hanya ada 2 orang yang tersisa. Kita tidak perlu khawatir tentang mereka. 1 atau 2 orang saja sudah cukup untuk mengalahkan mereka. Kata orang barbar berbaju besi ungu kemasan. Dia tidak berani membiarkan pasukan barbar terlalu dekat. Jika Lu Ming membuka peti mati perunggu ungu itu lagi dan menyebabkan pasukan barbar menderita kerugian besar, itu akan menjadi kerugian besar. Mereka hanya tinggal Lu Ming dan 1 orang lainnya. Mereka hanya perlu mengirim seorang dewa untuk mengalahkan mereka dengan mudah. Pasukan barbar terus mundur agak jauh, tetapi mereka masih mengepung ruang angkasa di segala arah, tidak memberi Lu Ming dan yang lainnya kesempatan apapun. Siapa yang bersedia naik dan menjatuhkan mereka? Mata orang barbar berbaju besi ungu kemasan itu menyapu seluruh pasukan barbar.
Namun, tidak ada seorang pun yang berani menanggapi. Aura peti mati perunggu ungu itu mengerikan. Jika mereka pergi untuk menangkap Luming dan dia mempertaruhkan nyawanya untuk membuka peti mati perunggu ungu itu, mereka akan mati. Siapa yang bersedia melakukan misi bunuh diri seperti itu? Wajah barbar berbaju besi ungu keemasan itu berubah muram. Karena tidak ada yang mau naik, aku akan memesannya. Tentara barbar terkejut dan mereka semua berdoa agar mereka tidak dibakar. Kalian, pergi dan kalahkan mereka. Lelaki kekar berwarna ungu keemasan itu memandang ke arah 5 orang barbar. Semua orang barbar ini adalah Raja Dewa Puncak. Luming adalah Raja Dewa tingkat kelima sementara Lan Sang bahkan tidak memiliki inti bintang. Bahkan jika dia memiliki kekuatan tempur, dia sudah terluka parah. 5 Raja Dewa tingkat atas sudah lebih dari cukup untuk menghadapi Luming dan Lan Sang. Terlebih lagi, jika Luming membuka peti mati tembaga ungu, mereka hanya akan kehilangan 5 Raja Dewa Puncak. Itu bukan masalah besar. Itulah rencana orang barbar berbaju besi ungu emas. Wajah kelima orang barbar itu menjadi pucat. Namun, ini adalah angkatan darat, dan perintah militer bagaikan gunung. Jika dia dipanggil, dia hanya bisa naik, atau dia akan dihukum oleh hukum militer. Masih tidak mau pergi. Orang barbar berbaju besi ungu keemasan itu berkata dengan suara dingin. Ya, kelima orang barbar itu tidak punya pilihan selain menerima perintah itu dan terbang menuju Luming dan yang lainnya. Nak, belum terlambat untuk menyerah sekarang. Selama kau menyerah, kami tidak akan membunuhmu. Salah satu orang barbar itu berteriak. Benar sekali, kau lihat anak buahmu. Kami tidak membunuh mereka. Orang barbar lainnya berteriak. Mereka ingin membuat Luming menyerah tanpa perlawanan. Kalau begitu, mereka tidak perlu mengambil risiko. Luming mengamati sekelilingnya. Bawahannya telah ditangkap oleh pihak lain. Mereka memang tidak terbunuh. Namun, dia tidak percaya pada ras barbar. Dinasti suci yang agung dan ras barbar telah saling bertarung dan membunuh selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Mereka adalah musuh bebuyutan dan tidak akan menunjukkan belas kasihan. Tidak membunuh mereka sekarang tidak berarti dia tidak akan membunuh mereka di masa mendatang, atau bahwa ada cara yang lebih jahat untuk membuat mereka tetap hidup. Luming pasti tidak akan membiarkan dirinya jatuh ke tangan pihak lain. Jika kau ingin bertarung, bertarunglah. Jika kau tidak ingin bertarung, enyahlah. Luming berkata dengan dingin. Masih belum menyerang. Orang barbar berbaju besi ungu emas juga mendesak. Nak, aku memberimu kesempatan, tapi kau tidak tahu bagaimana menghargainya. Kau mencari kematian. Menyerang. Kelima kekuatan barbarian akhirnya berhenti ragu-ragu. Sambil meraung, mereka menyerang pada saat yang sama dan menyerang Luming. Mereka ingin menekan Luming dengan badai serangan dan menaklukkannya segera sehingga dia tidak punya waktu untuk membuka peti mati perunggu ungu. Akan tetapi, saat menghadapi Raja Surgawi Puncak, Luming sama sekali tidak berniat membuka peti mati perunggu ungu itu. Luming memegang tombak di satu tangan dan menusukkannya ke depan. Pada saat yang sama saat tombak itu ditusukkan, bola dan bola bekerja sama untuk melepaskan sambaran petir. Mereka meledak dan menyelimuti 5 pusat kekuatan barbarian. Kedua belah pihak bertabrakan. Mata Dewa Yin Yang, pintu dominasi. Luming menggeram. Matanya berubah menjadi pusaran saat ia melemparkan mata Dewa Yin Yang. Rune muncul satu demi satu dan mengembun menjadi rune Yin Yang. Seperti garis pandang, rune melilit 5 pusat kekuatan barbarian. Dan EBSP, pada saat yang sama, gerbang penguasa meluas dengan cepat dan menekan musuh. Anak ini, 5 Raja Dewa Puncak dari ras barbarian terkejut. Serangan Luming sangat ganas dan kekuatan tempurnya jauh melampaui imajinasi mereka. Kelimanya berteriak dengan marah dan menyerang dengan sekuat tenaga. Beberapa dari mereka menebas dengan kapak mereka sementara beberapa dari mereka melemparkan tinju besi mereka. 5 serangan mengerikan terus-menerus menahan serangan Luming. Cahaya kapak dan petir bertabrakan, dan jejak tinju mengguncang gerbang master. Untuk sesaat, mereka menemui jalan buntu. Kekuatan bocah ini. Orang-orang barbar lainnya juga terkejut. Basis kultivasi Luming hanya pada tingkat kelima alam dewa, tetapi kekuatan tempurnya di luar imajinasi. Anak ini juga monster. Tidak heran Marsekal memerintahkan kita untuk menangkapnya hidup-hidup. Banyak orang barbar yang memiliki pemikiran serupa. Di antara kelompok orang ini, ada beberapa monster. Mereka jelas merupakan tokoh penting dalam dinasti suci yang sangat hampa.
Meskipun mereka tidak tahu mengapa mereka tiba-tiba datang ke wilayah barbar, mereka pasti akan menjadi ancaman bagi dinasti suci yang sangat hampa jika mereka tertangkap. Mereka bahkan mungkin lebih berguna. Suara mendesing. Pada saat ini, cahaya pedang yang menyilaukan menyambar keluar. Itu Lan Sang. Glabelanya menyala dan kekuatan jiwanya menyebar. Dia berubah menjadi cahaya pedang dan menyerang 5 Raja Dewa Puncak. Meskipun Lan Sang hanya memiliki kekuatan jiwanya sangat kuat. Dia dapat dengan mudah menekan Raja Dewa Puncak. 5 Raja Dewa Puncak Barbarian bertarung melawan Luming. Bagaimana mereka bisa menahan serangan Lan Sang? Puff, puff. Cahaya pedang melesat lewat, dan darah berceceran di mana-mana. 5 kepala melayang jauh. 5 Raja Dewa Puncak ras barbar telah mati. Sialan, kau benar-benar melancarkan serangan diam-diam. Para barbar lainnya meraung marah. Begitu banyak orang yang menentang kita, dan kau masih berani mengatakan kami hina. Jika kau punya kemampuan, aku akan membunuh kalian sebanyak yang aku bisa. Lu Ming mencibir. Anda, ras barbar marah besar, tetapi mereka tidak bisa setuju. Pertarungan di level yang sama. Sungguh lelucon. Dia tetap akan dibunuh oleh Lu Ming jika dia naik level. Siapa lagi yang akan mati di sini? Lu Ming berteriak, memegang peti mati tembaga ungu di satu tangan dan tombak dewa yang mendominasi di tangan lainnya. Kamu naik dan kalahkan mereka. Orang barbar berbaju besi ungu keemasan itu menunjuk ke arah orang barbar yang mengenakan baju besi hitam. Bab 3376 titik balik. Orang barbar berbaju besi ungu emas memanggil orang barbar lain untuk bertarung. Wah, orang barbar ini mengenakan baju besi hitam dan bertubuh kekar. Ia memegang tombak hitam panjang di tangannya. Setiap langkah yang diambilnya mengguncang kehampaan. Orang barbar ini adalah dewa tingkat pertama. Orang-orang barbar itu masih tidak berani mengambil risiko. Mereka takut pada peti mati perunggu ungu milik Luming dan hanya memanggil satu orang untuk maju. Orang barbar berbaju hitam itu terus berjalan. Kehampaan itu bergetar dan auranya semakin kuat. Dia mendekati Luming dan Lan Sang. Dia tidak berani ceroboh. Dia tidak berani mendekati Luming sekaligus. Dia memadatkan auranya dan menunggu sampai mencapai puncaknya. Kemudian, dia akan membunuh Luming dalam satu gerakan sehingga Luming tidak punya ruang untuk melawan. Sosok Lan Sang melintas dan muncul di samping Luming. Dia siap untuk pertempuran besar. Tatapan mata Luming berubah serius dan auranya menjadi lebih kuat. Di bawah aktivasi konstannya, ia bahkan memicu peningkatan 5 kali lipat kekuatan tempur formula karakter pertempuran. Ia meningkatkan kondisinya hingga maksimal dan siap bertarung sampai mati. Ledakan, ledakan, ledakan. Tepat pada saat ini, ledakan yang memekakkan telinga tiba-tiba terdengar, mengguncang langit berbintang. Banyak orang terkejut dan melihat ke arah suara itu. Mata mereka terbelalak. Di kejauhan langit berbintang, sebuah gunung hitam pekat yang sangat besar sedang terbang di atasnya. Gunung besar itu sangat besar dan mengamuk di langit berbintang. Beberapa meteorit menghantam gunung besar itu dan langsung meledak berkeping-keping. Gunung besar itu bergerak ke arah Luming dan yang lainnya. Gunung Dewa Barbar, itu adalah Gunung Dewa Barbar. Orang-orang barbar berteriak kaget setelah melihat ini. Mereka tidak menyangka kalau Dewa Gunung Barbarian akan datang ke sini. Ledakan, ledakan, ledakan. Dewa Gunung Barbarian semakin dekat. Suara gemuruh yang mengerikan semakin intens. Di kedua sisi Gunung Dewa Barbar, banyak sosok muncul. Mereka semua adalah orang barbar. Apa yang sedang terjadi? Luming dan Lan Sang juga tercengang dan tampak semakin tidak berdaya. Begitu banyak orang barbar yang datang tiba-tiba. Mereka benar-benar tidak punya harapan. Cepat, cepat dan kalahkan mereka. Orang barbar berbaju besi ungu keemasan itu berteriak. Mereka hampir sampai di Gunung Dewa Barbar. Jika mereka tidak melakukannya sekarang, mereka akan melewatkannya. Ayo, siapapun yang mengirim siapapun ke neraka. Lu Ming berteriak. Dia mengangkat peti mati perunggu ungu dan memberi isyarat untuk membukanya kapan saja. Lu Ming secara naluriah merasa bahwa kemunculan gunung yang gelap gulita ini mungkin akan membalikkan keadaan. Oleh karena itu, ia segera memasang sikap putus asa untuk menunda waktu. Orang barbar berbaju hitam itu ketakutan. Dia ragu-ragu dan tidak bergerak. Selama penundaan, Gunung Dewa Barbar semakin dekat dengan mereka. Minggir, cepat minggir. Jangan menghujat Gunung Dewa Barbar. Di kedua sisi Gunung Dewa Barbar,
beberapa prajurit barbar meraung. Suara mereka menggetarkan langit berbintang. Rupanya, mereka sangat kuat. Cepat bergerak, ayo pergi. Suku barbar yang mengepung Luming dan Lan Sang tidak berani tinggal lebih lama lagi. Mereka terbang ke samping untuk menghindari dewa suku barbar gunung. Gunung Dewa Barbar dikatakan sebagai tempat di mana dewa barbar berkultivasi dalam pengasingan. Dewa Barbarian adalah leluhur ras Barbarian. Dia adalah eksistensi agung yang melahirkan ras Barbarian. Dia tidak bisa dihujat. Bangsa barbar hanya bisa menjauh dari Gunung Dewa Barbar untuk merasakan ki-nya dan menunggu kesempatan. Mereka tidak bisa terlalu dekat dengan gunung, atau mereka akan menghujat Dewa Barbar, yang merupakan dosa besar. Dia tidak hanya akan bersalah atas kejahatan besar, tetapi bahkan keluarganya akan terlibat. Oleh karena itu, tidak ada satupun orang barbar yang berani mendekati Gunung Dewa Barbar. Mereka semua terbang menjauh. Pengepungan Luming berhasil dipatahkan. Paman Lan, orang-orang barbar tampaknya tidak berani mendekati gunung ini. Luming mengirim transmisi suara ke Lan Sang dan keduanya berkomunikasi dengan cepat. Benar sekali. Namanya Gunung Dewa Barbar. Pasti ada hubungannya dengan Dewa Barbar. Ini kesempatan kita. Ayo kita naik ke gunung. Lan Sang menjawab. Baiklah. Luming mengangguk. Dia punya niat yang sama. Keduanya berbincang sebentar. Dewa Barbar Gunung semakin dekat dengan mereka. Ki yang ganas begitu kuat sehingga bahkan Raja Dewa biasa pun tidak bisa diam. Namun, itu bukan apa-apa bagi Luming dan Lan Sang. Keduanya tidak ragu-ragu. Lan Sang memimpin para dewa dan Luming menuju Gunung Dewa Barbar. Tidak bagus, itu dua orang dari dinasti suci kekosongan besar. Berhenti. Beraninya kau menodai dewa Gunung Barbarian. Kau sedang mencari kematian. Berhenti. Para barbar itu meraung, mencoba menghentikan Luming dan yang lainnya. Namun, Luming dan yang lainnya tidak akan peduli. Mereka hanya akan mati jika tetap tinggal. Mereka mungkin masih bisa bertahan hidup jika mereka bergegas ke Gunung Dewa Barbar. Berdengung, berdengung. Keduanya bergerak cepat. Seperti dua sinar cahaya, mereka terbang ke Gunung Dewa Barbar. Pada saat ini, para prajurit ras barbar di kedua sisi Gunung Dewa Barbar juga terkejut. Mereka berteriak dengan marah. Namun, mereka tidak berani mendekati Gunung Dewa Barbar. Mereka hanya bisa menyaksikan dengan tak berdaya saat Luming dan Lan Sang mendekati gunung dan mendarat di sana. Gunung Dewa Barbar itu sebesar planet yang penuh kehidupan. Luming dan yang lainnya mendarat di sana seperti setitik debu. Aura ini, Luming terkejut begitu dia mendarat di Gunung Dewa Barbar. Itu karena Dewa Gunung Barbarian mengeluarkan ki kuno, yang sangat mirip dengan ki para dewa asli. Namun, ki itu jauh lebih tidak murni dari itu. Mungkinkah apa yang disebut Dewa Barbar itu ada hubungannya dengan dewa primitif? Luming tidak dapat menahan diri untuk tidak menebak. Luming dan Lan Sang melihat sekeliling dan menemukan bahwa Gunung Dewa Barbar hanyalah sebuah batu hitam besar. Tidak ada apapun di atasnya, tidak ada tanaman, tidak ada makhluk hidup. Gunung itu sunyi senyap. Sepertinya orang-orang barbar itu tidak berani masuk. Kita tinggal saja di sini dan hanyut bersama gunung ini. Mungkin kita bisa keluar dari sini. Kata Luming. Kita tidak bisa ceroboh. Pihak lain mungkin mengambil risiko untuk masuk dengan cara membunuh. Lan Sang berkata dengan ekspresi serius. Luming mengangguk. Dia tidak berani ceroboh. Dia mengeluarkan beberapa pil dewa dan menelannya. Dia menyempurnakan amunisi dengan sekuat tenaga untuk memulihkan dan mempertahankan kondisi puncaknya. Pada saat yang sama, banyak sekali ras barbar yang mengepung Gunung Dewa Barbar di tiga sisi. Banyak ras barbar yang kuat menatap Luming dan Lan Sang, kalau-kalau mereka melarikan diri. Apa yang sedang terjadi? Beberapa tokoh barbar yang kuat menatap ke arah barbar yang berbaju besi ungu kemasan. Ini adalah ahli mengerikan dari ras barbar. Meskipun barbar berbaju besi ungu emas itu adalah jenderal perbatasan, dia tidak berani bersikap angkuh. Dia segera berkata, beginilah adanya. Beberapa orang dari dinasti suci kehampaan besar menyelinap masuk. Kami mengejar orang-orang ini. Kami tidak menyangka Gunung Dewa Barbar akan terbang di atas. Pria kekar berbaju besi ungu emas itu menjelaskan situasinya secara singkat. Melihat ekspresi para ahli barbarian sedikit mereda. Kedua semut dari dinasti suci kekosongan besar ini benar-benar berlari ke Gunung Dewa Barbar. Kita tidak boleh membiarkan orang-orang yang menghujat Dewa Barbar ini hidup.
Seorang lelaki tua barbar berkata dengan wajah muram. Tapi Jenderal Mikyu bilang dia ingin mereka hidup-hidup. Orang barbar berbaju besi ungu itu menampakkan ekspresi gelisah. Dia sudah menghujat dewa barbar. Kenapa dia harus dibiarkan hidup? Bunuh saja dia. Aku akan memberi penjelasan pada Jenderal Mikyu. Kata orang tua barbar itu dengan suara dingin. Bab 3377 Kejadian tak terduga, melarikan diri. Tapi mereka ada di Gunung Dewa Barbar. Apa yang harus kita lakukan? Tanyanya. Lelaki berbaju zirah ungu emas itu mengerutkan kening. Adalah penghujatan bagi dewa barbarian jika orang luar mendarat di gunung. Kita harus menyingkirkan mereka. Kita tidak punya pilihan selain mengirim orang ke gunung. Saya percaya dewa barbarian tidak akan menyalahkan kita jika dia tahu tentang ini. Kata orang tua barbar itu. Jelaslah bahwa statusnya dalam ras barbarian sangat luar biasa. Setelah itu, sang tetua memanggil beberapa petinggi ras barbar untuk berdiskusi. Pada akhirnya, mereka memutuskan untuk mengirim seseorang ke Gunung Barbarian Gad untuk membunuh Lu Ming dan kelompoknya. Awalnya, ras barbar tidak diizinkan mendekati Gunung Dewa Barbar, apalagi menaikinya. Namun sekarang, mereka harus melakukannya. Mereka tidak bisa membiarkan Lu Ming dan yang lainnya tinggal di Gunung Dewa Barbar. Itu akan menjadi penghujatan terbesar terhadap Dewa Barbar. Dengan sangat cepat, mereka memilih selusin praktisi kuat, semuanya adalah eksistensi Dewa Surgawi, dan membiarkan mereka membunuh dalam perjalanan menuju Gunung Dewa Barbar. Lebih dari selusin prajurit barbar yang kuat melintas dan muncul di berbagai arah Gunung Dewa Barbar. Mereka mengepung gunung dan memblokir semua jalan keluar. Kemudian, mereka bergegas menuju gunung. Tidak bagus. Di Gunung Dewa Barbar, ekspresi Lu Ming dan Lan Sang berubah. Dia tidak menyangka ras barbarian akan begitu tegas. Mereka tidak peduli lagi dengan dewa gunung barbarian dan langsung mengirim prajurit mereka. Belasan orang barbar itu semuanya berada di ranah dewa-dewa. Mereka mungkin bukan hanya dewa-dewa tingkat pertama. Kemampuan mereka terlalu mengejutkan dan kecepatan mereka sangat cepat. Dalam sekejap mata, mereka telah mendekati Lu Ming dan yang lainnya. Lebih dari selusin ahli dewa-dewa yang mengerikan bergabung dan menyerang Lu Ming dan kelompoknya dari segala arah. Mereka tidak punya cara untuk melarikan diri. Paman Lan, kalau ada kesempatan nanti, bawa pergi dewa yang tak terhitung banyaknya. Lu Ming meraung. Karena dia tidak bisa melarikan diri, dia hanya bisa bertarung secara normal. Kaca, Lu Ming mendorong tutup peti mati perunggu ungu itu dengan keras, menimbulkan suara logam saling bergesekan. Peti mati perunggu ungu itu terbuka sedikit. Aura mengerikan itu muncul lagi. Lu Ming merasakan sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya. Namun, pada saat itu muncullah pemandangan aneh. Ketika peti perunggu ungu itu sedikit terbuka, seluruh gunung dewa barbarian mulai bergetar. Ledakan, ledakan, ledakan. Dewa gunung barbarian bergetar hebat seolah beresonansi dengan peti mati perunggu ungu. Kemudian, di bawah tatapan kaget dari banyak orang barbarian, Lu Ming, dan yang lainnya, peti mati itu menyusut dengan cepat. Apa yang sedang terjadi? Puluhan orang barbar yang hendak menyerbu kelompok Lu Ming berteriak kaget. Mereka berhenti dan tidak berani maju. Gunung Dewa Barbarian semakin berguncang dan menyusut. Awalnya ukurannya sebesar planet kehidupan, tetapi dalam waktu singkat, ukurannya telah menyusut puluhan kali lipat, dan masih menyusut dengan cepat hingga sekarang. Dalam sekejap mata, dewa barbar gunung raksasa menyusut hingga beberapa meter tingginya. Lu Ming dan Lan Sang muncul di langit berbintang. Kemudian, dewa gunung barbarian berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang ke dalam celah peti mati perunggu ungu. Lu Ming tercengang. Adegan ini di luar dugaannya. Peti mati tembaga ungu telah menelan dewa gunung barbar. Segera setelah itu, mata Lu Ming dan Lan Sang berbinar. Dewa gunung raksasa milik barbarian menghilang. Namun, pusaran besar muncul di tempat hilangnya dewa gunung itu. Pusaran hitam pekat dengan diameter lebih dari 10.000 meter berputar tanpa henti. Ini jelas sebuah lorong. Ada sebuah terowongan di dalam gunung dewa barbarian. Tidak seorang pun tahu kemana terowongan itu mengarah. Terowongan itu diblokir oleh gunung dewa barbarian sehingga tidak seorang pun tahu. Dewa barbar gunung telah tiada. Ah! Sialan, sihir jahat apa yang digunakan anak itu untuk mengambil dewa gunung barbarian? Brengsek, hilangnya dewa barbar gunung telah membuat ras barbar menjadi gila.
Banyak sekali orang barbar berteriak dan menatap Luming dan yang lainnya dengan niat membunuh, seolah-olah mereka ingin mencabik-cabik mereka. Bunuh mereka dan rebut kembali Dewa Gunung Barbarian. Banyak sekali orang barbar yang meraung dan menyerang Luming dan yang lainnya dengan niat membunuh. Paman Lan, serang ke pusaran itu. Luming meraung keras dan buru-buru menggunakan kekuatan untuk menutupi peti mati perunggu ungu itu. Dia kemudian bergegas menuju pusaran itu. Pada saat yang sama, Lan Sang juga bergerak. Dia membawa dewa-dewi yang tidak sadarkan diri dan menyerbu ke dalam pusaran. Kemanapun pusaran air ini mengarah, ia harus mencobanya. Tetap di sini hanya akan menyebabkan kematian. Tidak ada peluang sama sekali. Namun, jika mereka menyerbu pusaran itu, mereka mungkin masih punya jalan keluar. Tentu saja, Luming dan Lan Sang tidak akan melewatkan kesempatan hidup yang tiba-tiba ini. Luming dan Lan Sang bergegas masuk ke pusaran air pada saat yang bersamaan. Luming sama sekali tidak terhalang. Dia bergegas masuk ke pusaran air dan menghilang. Akan tetapi, saat Lan Sang menyerbu ke dalam pusaran itu, dia merasakan perlawanan yang kuat. Perlawanan ini bukan untuk menghentikannya, tetapi untuk menghentikan 10.000 dewa yang tidak sadarkan diri. Seolah-olah ada suatu kekuatan yang ingin menghentikan para dewa masuk. Tidak bagus. Ekspresi wajah Lan Sang berubah drastis. Pada saat ini, aura purba dan kuno terpancar dari para dewa yang tak terhitung jumlahnya. Seolah-olah puluhan eksistensi kuno sedang meraung. Saat aura itu muncul, perlawanan itu tiba-tiba menghilang. Lan Sang membawa dewa dan memasuki pusaran itu dengan lancar. Mereka menyerbu ke dalam pusaran itu. Serang dan bunuh mereka. Para barbar itu meraung. Beberapa yang terkuat adalah yang tercepat. Dalam sekejap mata, mereka telah mencapai pusaran itu. Namun, saat mereka sampai di pusaran air, mereka merasakan ada hambatan yang sangat kuat menghalangi mereka. Seberapa keras pun mereka berusaha, mereka tidak dapat masuk ke pusaran air itu. Bagaimana itu mungkin? Itu tidak mungkin. Mengapa kita tidak bisa masuk? Para penguasa barbar meraung, merasa sulit untuk menerima hal itu. Pusaran ini berasal dari Gunung Dewa Barbar. Pusaran ini milik ras barbar. Namun sekarang, Luming dan Lan Sang bisa masuk, tetapi ras barbar tidak bisa. Apa artinya ini? Tidak, tampaknya ada batasan yang kuat pada pusaran air ini. Pusaran air ini memiliki persyaratan tingkat kultivasi. Setelah kultivasi seseorang mencapai tingkat tertentu, seseorang tidak dapat masuk. Pada saat ini, seorang pria tua barbar melihat petunjuk itu dan suaranya menyebar ke seluruh tempat. Jadi begitu, banyak orang barbar yang tercerahkan. Banyak sekali orang barbar yang mengelilingi pusaran itu dan mengamatinya dengan saksama. Pada akhirnya, mereka sampai pada kesimpulan bahwa tidak seorang pun di atas level Dewa Raja dapat memasuki pusaran air. Hanya mereka yang di bawah level Dewa Raja yang bisa. Namun, di antara orang-orang dari dinasti suci kekosongan besar, jelas ada dewa tertinggi dan di atasnya. Bagaimana dia bisa masuk? Petik 2. Seorang barbar bertanya. Miriatgat jelas merupakan dewa surgawi tingkat kedua, tapi bukankah dia juga dibawa masuk oleh Lan Sang sebelumnya? Apakah karena dia tidak sadarkan diri? Setelah itu, si barbarian mencobanya. Dia menjatuhkan seorang barbar dewa-dewa tingkat pertama hingga pingsan dan membiarkan seorang barbar raja dewa tingkat ke-9 membawanya masuk ke pusaran air. Pada akhirnya, dia masih terhalang. Mereka tidak bisa mengerti. Namun, setelah percobaan mereka, memang benar bahwa hanya mereka yang berada di bawah alam dewa surgawi yang bisa masuk. Mereka telah mengirim beberapa orang barbar di bawah alam dewa surgawi dan mereka sudah masuk. Apakah Dewa Barbarian benar-benar tempat pengasingan di pusaran ini? Beberapa orang barbar berspekulasi. Hal ini membuat mata banyak orang barbar berbinar. Kata, bab 3378 tempat aneh. Banyak pusat kekuatan barbarian berspekulasi bahwa pusaran ini mungkin merupakan tempat sebenarnya di mana Dewa Barbarian sedang menyendiri. Pusaran air ini jelas merupakan sebuah pintu, sebuah lorong yang mengarah ke suatu tempat yang tidak diketahui. Ini adalah kehendak surga. Dewa barbar meminjam kekuatan bocah itu dari dinasti suci yang hampa untuk mengungkapkan tempat yang sebenarnya untuk kultivasinya yang tertutup. Ini adalah kesempatan bagi kita. Kata seorang barbar tua dengan bersemangat. Benar sekali. Ini adalah kesempatan.
Ini adalah kesempatan bagi ras barbar untuk bangkit. Kita harus memanfaatkannya. Laporkan hal ini kepada Kaisar Barbar dan biarkan dia mengambil keputusan. Pada akhirnya, kaum barbar mencapai kesepakatan dan melaporkan berita tersebut kepada Kaisar Barbar saat ini. Mereka menggunakan metode khusus untuk menyebarkan berita hilangnya mereka. Tidak lama kemudian, mereka menerima balasan dari Kaisar Barbar. Mereka mengirim sejumlah besar ahli di bawah tingkat Tuan Dewa untuk memasuki pusaran air. Tidak lama kemudian, sekelompok besar orang barbar tiba. Ada ahli-ahli kesombongan surgawi yang tak tertandingi dari generasi muda dalam kelompok orang-orang barbar ini. Ada juga beberapa monster tua yang telah terjebak di puncak alam Raja Surgawi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tidak diragukan lagi, mereka semua adalah ahli-ahli teratas dari alam Raja Surgawi. Dia punya dua tujuan saat memasuki pusaran kali ini. Yang pertama adalah memburu Luming dan yang lainnya. Yang kedua adalah untuk melihat apakah ada peluang di tempat nyata di mana Dewa Barbarian berkultivasi dalam pengasingan. Jika ada kesempatan, itu akan menjadi dasar bagi kebangkitan ras barbar. Menke juga ada di sini. Melihat sekelompok ahli ini, seseorang berseru. Di tengah kerumunan itu, ada seorang pemuda barbar yang sangat menarik perhatian. Dia sepertiga lebih tinggi dari rata-rata orang barbar. Dia sangat menarik perhatian di antara orang banyak. Barbar muda ini bernama Menke, dan dia merupakan kesayangan surga yang tiada taraf di antara generasi muda ras barbar. Dia dikenal sebagai God King terkuat dari ras barbar. Di antara para raja dewa, dia tak terkalahkan. Dalam ras barbar, dia adalah pusat perhatian dan masa depannya tidak terbatas. Kali ini, Kaisar Barbar juga telah mengirimnya ke sini. Ia ingin dia memasuki tempat sebenarnya di mana Dewa Berserker sedang menyendiri untuk melihat apakah dia bisa memperoleh peluang dan maju ke tingkat berikutnya. Selain itu, ada juga beberapa orang barbar muda. Mereka juga sangat terkenal sebagai kesayangan surga bagi ras barbar. Mereka semua sangat kuat. Selain itu, ada juga beberapa orang barbar tua yang rambutnya hampir rontok. Kulit mereka keriput, dan kerutan mereka seperti gunung, sangat kontras dengan para ahli muda dari surga seperti Menke. Orang-orang ini adalah kaum barbar yang telah terjebak di puncak alam Raja Dewa selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sebagian besar orang-orang ini tidak punya banyak waktu tersisa, tetapi mereka telah terjebak di puncak God King terlalu lama. Baik itu pemahaman mereka tentang faktor kekuatan surgawi asal atau berbagai keterampilan surgawi dan teknik rahasia mereka semua telah berkultivasi ke tingkat yang sangat mendalam. Kecakapan pertempuran mereka sangat kuat, jauh lebih kuat daripada puncak God King biasa. Mereka akan mengikuti Menke dan para ahli langit muda lainnya. Yang satu bertindak sebagai pelindung Menke dan yang lainnya, sedangkan yang satu lagi akan melihat apakah mereka dapat menemukan kesempatan untuk menerobos batasan mereka dan memasuki wilayah Dewa Surgawi. Baiklah, ayo pergi. Ingat, kau harus membunuh beberapa beastris jingan dari dinasti suci yang sangat hampa. Salah satu kekuatan barbarian memperingatkan. Jangan khawatir, semut-semut itu pasti mati. Orang yang berbicara adalah Menke, wajahnya penuh percaya diri. Kemudian, lebih dari 500 orang barbar menyerbu ke pusaran itu dan menghilang. Di mana tempat ini? Begitu Luming melewati pusaran itu, ia seperti memasuki susunan teleportasi. Ia tidak tahu sudah berapa lama sebelum ia mendapati dirinya berada di tanah datar yang gersang. Dia memandang sekelilingnya dan melihat tanah tandus. Tanah tandus itu, tanah tak berbatas, tak ada sedikit pun tanda-tanda kehidupan. Tidak ada tanaman, tidak ada hewan, hanya desiran angin dingin. Tidak ada yang lain. Lan Sang dan segudang dewa juga tidak berada di sisinya. Asyik, Luming bergegas ke langit dan melihat ke segala arah. Tanahnya tak terbatas dan penuh lubang, seolah-olah telah mengalami perang besar. Seperti medan perang. Selain itu, dia tidak melihat Lan Sang dan para dewa. Jangan bilang kalau setelah memasuki pusaran itu, mereka semua berpisah. Luming merenung, lalu mengeluarkan jimat giok transmisi suara dan mengirimkan transmisi suara ke Lan Sang. Namun, hati Luming hancur. Jimat giok transmisi suara tidak dapat dikirim. Apa yang terjadi? Mungkinkah jaraknya terlalu jauh? Luming mengerutkan kening. Dia hanya bisa berdoa dalam hatinya, berharap agar pedagang biru dan para dewa baik-baik saja.
Aku tidak tahu di mana aku berada. Aku harus meninggalkan tempat ini secepatnya. Mungkin para berserker akan mengejarku. Lu Ming merenung, lalu secara acak memilih arah dan terbang ke depan. Namun, begitu Lu Ming terbang, ia menyadari ada sesuatu yang salah. Kecepatan terbangnya telah turun beberapa kali lipat dan jauh lebih lambat dari sebelumnya. Di mata Lu Ming, kecepatannya saat ini seperti kura-kura. Kecepatanku sangat terbatas. Dunia ini, tunggu sebentar. Pada saat ini, Lu Ming menjadi tenang dan merasakan dengan saksama. Dia menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dunia ini memancarkan nuansa kuno. Dunia ini sangat berat dan memberi Lu Ming ilusi bahwa ia telah melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu yang tak terbatas dan tiba di alam liar kuno. Itu tebal, megah, padat, dan kuno. Perasaan berat datang silih berganti. Degup-degup-degup. Pada saat yang sama, jantung dewa kuno milik Lu Ming mulai berdetak kencang, bagaikan genderang dewa. Kemudian, energi aneh dari langit dan bumi berkumpul menuju jantung dewa kuno. Setelah menyerap energi ini, jantung dewa kuno tampak menjadi lebih kuat. Kemudian, aliran energi mengalir keluar dari jantung dewa kuno dan memenuhi seluruh tubuh Lu Ming, melembutkan tubuh surgawinya. Meskipun perasaan ini tidak terlalu cepat dan sangat lambat, Lu Ming benar-benar dapat merasakan bahwa kecepatannya berkali-kali lipat lebih cepat daripada di luar. Di luar, hati dewa kuno dapat menyerap energi eksternal kapan saja dan mengubahnya menjadi kidara untuk memelihara dan melembutkan tubuh dewa Lu Ming. Namun kecepatannya jauh lebih lambat daripada di sini. Energi ini sangat misterius. Lu Ming merasakannya dengan saksama. Ia menyadari bahwa energi ini mirip dengan aura para dewa primitif. Lu Ming agak terkejut. Dia merasa tempat ini tidak sederhana. Namun, ada keuntungannya. Jika dia berkultivasi di sini, tubuh dewa kunonya pasti akan meningkat jauh lebih cepat daripada di luar. Lu Ming tidak berhenti. Dia mulai berjalan tanpa tujuan. Daerah ini sangat luas. Lu Ming telah berkeliaran selama lebih dari setengah bulan dan dia belum meninggalkan tempat ini. Pada hari ini, Lu Ming sedang berjalan tanpa tujuan. Tiba-tiba, ada cahaya terang di satu arah. Lu Ming melihat ke arah itu dan menyadari bahwa ada sebuah pintu di arah itu. Itu adalah pintu yang sangat besar yang berdiri di kehampaan, menopang langit. Pintu. Apa yang terjadi? Lu Ming terkejut. Ia lalu terbang ke udara dan menuju pintu. Namun, kecepatannya jauh lebih lambat daripada saat ia berada di luar. Ia terus terbang selama beberapa hari dan tetap tidak mencapai gerbang. Setelah beberapa hari, cahaya di gerbang itu telah meredup dan hanya terlihat samar-samar dalam kehampaan. Tertawa, tertawa. Pada saat ini, Qiu-Qiu, yang telah berubah menjadi gelang dan berada di pergelangan tangan Lu Ming, bergerak. Ia terbang keluar dan berubah menjadi bola. Mulutnya terbuka dan tertutup, dan matanya bersinar. Bab 3379 Tonik Qiu-Qiu. Mulut Qiu-Qiu terbuka lebar, memperlihatkan dua baris gigi tajam. Matanya bersinar saat ia menyerang ke depan. Orang ini, dia menemukan sesuatu. Hati Lu Ming tergerak. Qiu-Qiu berada dalam kondisi seperti itu karena telah menemukan sesuatu yang lezat. Lu Ming memahaminya dengan sangat baik. Lu Ming segera mengikuti Qiu-Qiu dan terbang ke depan. Tak lama kemudian, Lu Ming menemukan sesuatu. Dia melihat pedang tempur di tanah di depannya. Pedang itu tidak utuh, melainkan patah. Hanya ada ujung pedangnya saja, tetapi terlalu besar. Pedang patah itu tertancap di tanah, menembus awan. Tingginya setidaknya 10.000 meter. Lu Ming sangat terkejut. Makhluk macam apa yang bisa menggunakan pedang sebesar itu? Senjata dewa biasa bisa menjadi lebih besar atau lebih kecil, tetapi itu hanya terjadi jika kekuatan dewa dituangkan ke dalamnya. Senjata itu bisa menjadi sangat besar jika dikendalikan oleh seseorang. Namun, tanpa kekuatan surgawi, senjata surgawi akan kembali ke ukuran aslinya. Dan pedang patah di depannya ini, tanpa ada yang mengendalikannya, hanya sebesar ini. Ini sungguh mengejutkan. Pedang itu berdiri di sana seperti gunung. Tertawa cekikikan. Gigi Qiu-Qiu terus bergemeretak, dan ia menjadi semakin bersemangat. Kecepatannya meningkat, dan ia langsung terbang di bawah pedang yang patah. Ia kemudian membuka mulutnya dan mulai menggigit. Dia menggigit sepotong besar dalam satu gigitan dan menelannya. Wajahnya dipenuhi dengan kebahagiaan. Pada saat ini, Lu Ming mendatangi pedang patah itu dan memeriksanya dengan saksama.
Itu adalah pedang tua yang terbuat dari logam yang tidak diketahui. Namun, dapat dilihat bahwa itu sangat kuno. Tidak diketahui sudah berapa lama pedang itu ada di sana, tetapi pedang itu hampir berkarat. Jalan itu penuh lubang dan telah kehilangan banyak nilai spiritual. Jalan itu hampir tidak berguna. Namun, bagi Qiu-Qiu, itu tetap merupakan suplemen yang hebat, dan Qiu-Qiu memakannya dengan senang hati. Lu Ming tidak memperdulikannya. Dia duduk bersila di samping dan bermeditasi. Sebelumnya, dia telah membuka peti mati tembaga ungu sebanyak 2 kali. Meskipun dia hanya membuka celah kecil, dia telah mengalami tekanan yang sangat besar dan terluka parah. Selama kurun waktu tersebut, ia terbang dan memulihkan diri pada saat yang sama. Kini, luka-lukanya pada dasarnya telah pulih dan ia telah kembali ke kondisi puncaknya. Qiu-Qiu makan dengan sangat cepat. Ia memakan sepotong logam besar dalam setiap gigitan. Dengan sangat cepat, celah besar digerogoti dari pedang tempur besar itu. Namun, Qiu-Qiu tidak punya niat untuk berhenti. Tubuhnya tampak tidak memiliki dasar. Tampaknya mampu menahan semua logam yang dimakannya. Begitu saja, Qiu-Qiu terus menggerogoti selama 3 hari. 3 hari kemudian, pedang patah setinggi 10.000 meter telah sepenuhnya memasuki perut Qiu-Qiu. Setelah memakan pedang yang patah itu, Qiu-Qiu berubah menjadi bola dan jatuh ke tanah. Bola itu memancarkan cahaya redup dan berhenti bergerak. Apakah ini akan berevolusi? Mata Lu Ming berbinar. Dia sangat jelas tentang keadaan Qiu-Qiu saat ini. Itu adalah ritme evolusi. Pedang patah ini tampaknya bukan masalah kecil. Qiu-Qiu baru saja selesai memakannya, dan pedang itu akan berevolusi. Qiu-Qiu sudah berada di tingkat ke-7 alam Raja Surgawi. Jika berevolusi lebih jauh, ia akan berada di tingkat ke-8 alam Raja Surgawi. Dengan kemampuan Qiu-Qiu, dia pasti akan sangat kuat setelah mencapai tingkat ke-8 dari alam Raja Surgawi. Dia dapat dengan mudah membunuh Raja Surgawi Puncak dan akan sangat membantu Lu Ming. Namun, evolusi Qiu-Qiu akan memakan waktu. Lu Ming menunggu saat dia berkultivasi. Degup-degup-degup, jantung dewa kuno itu berdetak kencang. Energi dari dunia luar terus-menerus diserap oleh Lu Ming dan dikumpulkan ke dalam jantung dewa kuno itu. Kemudian, energi itu berubah menjadi gelombang qi dan darah yang memenuhi tubuh Lu Ming dan menyehatkan tubuh surgawinya. Tidak hanya itu, Lu Ming merasa bahwa kekuatan sucinya akan meningkat lebih cepat jika dia berkultivasi di sini. Ini adalah tanah suci yang sangat baik untuk bercocok tanam. Tidak heran dikatakan bahwa dewa barbarian juga akan bercocok tanam di sini. Dalam sekejap mata, 10 hari telah berlalu, tetapi Qiu-Qiu masih belum bangun. Pada saat ini, ekspresi Lu Ming berubah dan dia melihat ke satu arah. Wus! Ada 7 atau 8 garis cahaya terbang ke arah mereka dengan kecepatan yang mencengangkan. Ras barbar. Mata Lu Ming bersinar dengan kilatan dingin. Sekilas dia bisa tahu bahwa mereka adalah orang-orang barbar, dan jumlah mereka ada 8. Ada yang muda dan ada juga yang setengah baya. Ras barbar memang telah menyusul. Namun, Lu Ming tidak mundur. Pertama, Qiu-Qiu masih dalam tahap evolusi dan dia tidak bisa meninggalkannya. Kedua, kultivasi orang-orang barbar ini tidak terlalu kuat. Mereka semua berada di bawah alam Raja Dewa. Dia mungkin bisa menghadapi mereka. Itu anak itu. Jangan biarkan dia pergi. 8 orang barbar itu juga melihat Lu Ming. Mereka meraung dan mengejarnya, mengelilinginya. Dari 8 orang barbar itu, 2 di antaranya adalah pria muda sementara 6 lainnya adalah pria parubaya. Nak, di mana teman-temanmu? Salah satu pemuda barbarian berkata dingin sambil melotot ke arah Lu Ming. Dia bahkan tidak repot-repot menyembunyikan niat membunuhnya yang kuat. Aku satu-satunya, tak perlu mencariku. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Sepertinya kalian terpisah saat masuk. Baguslah. Aku akan membunuhmu terlebih dahulu, lalu membunuh yang lain. Pemuda barbar itu berkata dengan dingin. Membunuhku. Aku khawatir kau tidak punya kemampuan untuk melakukannya. Ah, apa itu? Awalnya, Lu Ming berbicara dengan dingin. Saat berbicara, dia tiba-tiba membelalakkan matanya dan melihat ke satu arah. Hati si barbar bergetar dan mereka tanpa sadar melihat ke arah itu. Pada saat ini, Lu Ming melancarkan serangannya. Membunuh. Lu Ming berteriak dan melesat ke satu arah, telapak tangannya membelah bagaikan pisau. Dalam sekejap, formula karakter pertempuran Lu Ming meledak dengan kekuatan tempur 4 kali lipat,
mengedarkan tubuh emas iblis langit secara ekstrim. Ada dua pria setengah baya di arah ini. Keduanya memiliki basis kultivasi di alam Raja Surgawi tingkat 8. Namun, mereka hanyalah Raja Surgawi tingkat 8 biasa. Mereka tidak dapat menahan ledakan tiba-tiba looming. Puff, puff. Darah berceceran di mana-mana. Tubuh kedua pria barbar itu meledak dan mereka meninggal secara tidak wajar. Kemudian, looming mengangkat kakinya dan mengayunkannya seperti cambuk baja ke arah seorang barbar kekar setengah baya. Pria kekar itu bereaksi dan berusaha sekuat tenaga melawan, tetapi hasilnya tetap kematian. Dia bertabrakan dengan looming dan seluruh tubuhnya meledak. Dia meninggal di tempat. Looming telah membunuh 3 orang ahli barbar saat dia melancarkan gerakannya. Kau cari kematian, membunuh. 5 orang barbar yang tersisa meraung dan menyerang looming. 5 serangan datang ke looming dari 5 arah berbeda. Asyik, looming mengerahkan jurus 9 kunpeng surgawi dan menghindar dari serangan lawannya dalam sekejap. Jangan pernah berpikir untuk pergi. Salah satu barbar muda berteriak. Tubuhnya seperti bola meriam saat ia menyerbu ke arah looming. Tinju besinya seperti gunung, menghantam looming dengan ki yang ganas. Looming sama sekali tidak takut. Dia mengaktifkan tubuh emas iblis langit dan melancarkan pukulan. Ledakan. Keduanya saling serang, menyebabkan ledakan besar di kehampaan. Kemudian, pemuda barbar itu terpaksa mundur. Tubuh looming bergoyang. Kekuatan yang luar biasa. Looming diam-diam terkejut. Kekuatan tempur looming kini 4 kali lipat dari formula pertempuran. Ia telah mengaktifkan tubuh emas iblis langit dan 11 jenis kekuatan surgawi di dalam tubuhnya. Ketika ia meledak, kekuatannya sangat mengejutkan. Namun, ketika ia bertukar pukulan dengan pemuda barbar, ia merasa lengannya mati rasa. Bab 3380, Pertarungan Sengit dengan Keajaiban Barbarian. Dia berada di level ke-7 alam God King. Sepertinya dia adalah seorang jenius tak tertandingi dari ras barbar. Lu Ming bergumam. Barbar muda ini berada di level ke-7 alam God King. Dia jelas merupakan jenius teratas dari ras barbar karena usianya yang masih sangat muda. Perlu diketahui bahwa Huang Dong menduduki peringkat ke-18 di antara para jenius yang telah bergabung dengan Akademi Suci Kerajaan Kekosongan Besar, dan tingkat kultivasinya hanya pada alam Raja Dewa tingkat ke-6. Jika kita kesampingkan semua hal lainnya, hanya dari segi kultivasi saja, pemuda barbar ini sudah menduduki peringkat ke-18 di antara sekumpulan jenius sebelumnya dari Akademi Suci Kerajaan yang berada di kehampaan besar. Akan tetapi pemuda barbar itu bahkan lebih terkejut lagi. Ketika dia mendengar bahwa kemampuan Lu Ming tidak normal, dia tidak mempercayainya. Seberapa kuatkah seorang Raja Dewa tingkat ke-5? Terlebih lagi, dia sendiri adalah seorang jenius yang tak tertandingi. Ayo kita serang bersama dan bunuh dia. Seorang pria kekar setengah baya meraung dan menyerang Lu Ming. Dan EBSCP, pria parubaya ini sangat kuat, puncak Raja Dewa. Pada saat yang sama, para barbar lainnya juga menyerang Lu Ming. Baiklah, aku akan mengantarmu pulang. Lu Ming berteriak dingin. Aura di tubuhnya semakin kuat dan kuat, seperti letusan gunung berapi. Segala macam kekuatan suci diedarkan secara ekstrim olehnya. Khususnya, 3 jenis kekuatan surgawi, yaitu kekuatan surgawi dominator, kekuatan tombak penguasa, dan kekuatan surgawi bulan, telah dikembangkan hingga kebangkitan ketiga oleh Lu Ming. Kekuatan mereka sangat mengerikan. Lu Ming mencengkeram udara dengan satu tangan dan tombak dewa yang mendominasi muncul. Dia menusukkan tombak itu ke depan. Sungai Dao tombak yang panjang muncul. Sungai itu sangat besar dan menutupi kedua pria barbar itu. Ah! Kedua pria barbar itu menjerit kesakitan. Tubuh mereka tertusuk cahaya tombak, dan mereka tewas di tempat. Kemudian, Lu Ming melambaikan tangannya, dan pintu dominasi pun muncul. Pintu itu menekan seorang barbar muda lainnya. Orang barbar itu juga seorang jenius, tetapi kultivasinya terlalu rendah. Dia hanya berada di tingkat ke-5 alam Raja Surgawi. Dia datang hanya untuk mencoba peruntungannya dan bukan tandingan Lu Ming. Dia menjadi pucat karena ketakutan dan mengerahkan seluruh kekuatannya. Dalam sekejap, dia melancarkan ratusan pukulan untuk mencoba menghalangi serangan Lu Ming. Tetapi semuanya sia-sia. Saat gerbang dewa ditekan, kekuatan tinjunya runtuh. Tidak, pemuda barbar itu mengeluarkan raungan putus asa sebelum tubuhnya tercabik-cabik. Dia dibunuh oleh Lu Ming.
Semua ini terjadi dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk terbang dari sepotong batu api. Itu terlalu cepat. Hanya dalam sekejap, Lu Ming telah membunuh 3 orang barbar lagi. Tiba-tiba, hanya 2 yang tersisa. Salah satu dari mereka merupakan ahli Raja Surgawi tingkat ke-7 sedangkan yang lainnya merupakan orang barbar setengah baya yang berada di puncak alam Raja Surgawi. Kedua orang ini adalah yang terkuat. Oleh karena itu, Lu Ming meninggalkan mereka untuk nanti. Bocah, aku ingin kau mati. Pemuda barbar di langit ke-7 alam Raja Surgawi itu meraung dengan niat membunuh. Auranya semakin kuat dan kuat hingga mencapai puncaknya. Kebangkitan ketiga. Tatapan mata Lu Ming berkedip sedikit. Keajaiban dari ras barbar ini memang luar biasa. Dia benar-benar telah mencapai kebangkitan ketiga dari faktor kekuatan surgawi. Ini adalah pertama kalinya Lu Ming bertemu dengan seorang keajaiban yang telah membangkitkan faktor kekuatan surgawi untuk ketiga kalinya. Keajaiban yang pernah ditemuinya sebelumnya paling-paling hanya membangkitkan faktor kekuatan surgawi asal mereka untuk kedua kalinya. Ada perbedaan besar antara 3 kali dan 2 kali. Kapak Dewa Raja Barbar, kesayangan surga dari ras barbarian itu menggeram. Di kehampaan, kapak perang perunggu muncul di tangannya. Inilah asal-muasal keterampilan rahasianya. Dengan teknik rahasia asal-usul di tangannya, sang paragon dari ras barbar menyerang Lu Ming. Kapak Dewa Raja Barbar berayun keluar, mengguncang langit dan bumi. Kekuatan mengerikan meledak, dan kapak besar menekan Lu Ming. Kapak itu belum diturunkan, tetapi tekanan kuat sudah menekan Lu Ming. Meskipun jenius barbarian itu hanya berada di level ke-7 alam God King, kekuatan tempurnya sangat mencengangkan. Dia bahkan lebih kuat dari banyak God King puncak. Bagus. Aku ingin melihat seberapa kuatkah makhluk surgawi favorit dari ras barbarian itu. Sebaliknya, semangat juang Lu Ming malah semakin kuat. Dengan lolongan panjang, tombak Dewa Tirani itu melesat ke atas. Cahaya tombak yang besar membumbung tinggi ke langit seolah-olah akan menembus langit. Ia bertabrakan dengan kapak Dewa Raja Barbar. Ledakan. Ledakan yang memekakkan telinga meletus, dan seolah-olah sebuah planet telah meledak di langit. Kekuatan dahsyat menyapu ke segala arah. Lu Ming dan si ajaib dari ras barbar gemetar dan mundur pada saat yang sama. Namun, begitu mereka berdua mundur, mereka menghentakkan kaki ke tanah, menyebabkan tanah retak. Keduanya lalu saling serang lagi. Kapak Dewa Raja Barbar, pembantaian gila-gilaan yang menghancurkan langit. Mati. Favorit surga barbarian itu meraung dan menggunakan jurus pamungkas yang mengerikan. Dia mengayunkan kapaknya, dan langit dipenuhi cahaya kapak. Ledakan, ledakan, ledakan. Tanah terus meledak, dan energi dari cahaya kapak meninggalkan retakan yang mengerikan di tanah. Tempat ini seperti zaman dahulu kala. Tanahnya sangat keras, berkali-kali lipat lebih keras daripada bagian luarnya. Mampu menimbulkan kerusakan seperti itu di sini, jelaslah betapa hebatnya kekuatannya. Sungai Tombak Dao, pintu gerbang dominasi. Lu Ming mengacungkan tombak panjangnya dan melepaskan jurus terkuat dari serangan Dewa Perang. Ia melepaskan sungai Dao tombak hingga batas maksimalnya. Sebuah sungai yang mempesona muncul dan menyapu ke depan. Sungai panjang tombak Dao adalah jurus terkuat dari serangan Klomaros. Jurus ini misterius dan tidak terduga. Jurus ini tidak hanya dapat menyerang musuh, tetapi juga dapat melindungi tubuh. Sungai Dao tombak terbentuk dari pancaran tombak yang tak berujung. Ia terus berbenturan dengan pancaran kapak sang keajaiban dari ras barbar, menciptakan gemuruh yang mengerikan. Pada saat yang sama, Lu Ming mengendalikan gerbang dominasi untuk menyerang lawannya. Ledakan, ledakan, ledakan. Gerbang dewa meledak dengan kuat dan hendak membunuh keajaiban barbar. Namun, cahaya kapak milik pihak lain berubah dan jumlahnya bertambah. Sebagian cahaya kapak melesat ke langit dan menebas pintu dominasi, menghalanginya. Untuk sesaat, tak satu pun dari mereka dapat berbuat apapun terhadap yang lain. Kita harus mengakui bahwa keajaiban barbarian memang kuat. Dia tidak jauh lebih buruk dari Lu Ming dalam banyak aspek. Basis kultivasinya berada di tingkat ke-7 alam Dewa Raja, 2 tingkat lebih tinggi dari Lu Ming. Selain itu, ia telah membangkitkan faktor kekuatan surgawi untuk ketiga kalinya. Itu adalah kebangkitan ketiga yang sama, tetapi perbedaan 2 tingkat kultivasi jauh lebih kuat. Bahkan jika Lu Ming memiliki 3 jenis kekuatan surgawi, sulit untuk menutupi kesenjangan tersebut.
Hanya dengan mengandalkan formula pertempuran untuk melipat gandakan kekuatan tempurnya dan 11 jenis kekuatan Sen untuk meledak sepenuhnya, dia hampir tidak dapat menutupi celah tersebut. Bahkan mungkin tidak cukup. Adapun asal-muasal keterampilan rahasia dan keterampilan rahasia kuat lainnya, pemuda barbar juga memilikinya. Dalam sekejap mata, mereka berdua telah bertukar lusinan gerakan. Mati. Pada saat ini, orang barbar Raja Surgawi Puncak tiba-tiba muncul di depan Luming. Dia mengulurkan tangannya dan mengayunkan pedangnya ke arah Luming. Dia ingin melancarkan serangan fatal untuk membunuh Luming. Namun, Luming telah memperhatikan dengan saksama tindakan pihak lain. Begitu pihak lain bergerak, Luming juga bergerak. Mata Dewa Yin Yang. Mata Luming berubah menjadi dua pusaran. Di langit, dua pusaran besar muncul. Salah satunya sangat dingin sementara yang lain sangat panas. Mereka meledak dengan kekuatan penghancur dan melesat menuju puncak Raja Surgawi. Ekspresi pihak lain berubah. Pedangnya melebar dan dia menebas lebih dari 10 kali. Ledakan, ledakan, ledakan. Serangkaian ledakan terjadi dan orang barbar Parubaya itu terpaksa mundur. Aku lawanmu. Bunuh. Kau sedang mencari kematian. Kesayangan surga dari ras barbar itu meraung. Kekuatan surgawinya mendidih saat tubuhnya membengkak dengan cepat, berubah menjadi raksasa setinggi lebih dari 1000 meter. Bab 3381 masih berpikir untuk pergi. Kesayangan surga dari ras barbarian itu meraung dan tubuhnya membesar dengan cepat. Dia benar-benar berubah menjadi raksasa yang tingginya lebih dari 1000 meter. Ini adalah tubuh dewa kuno. Tidak, ini bukan tubuh dewa kuno. Ini berbeda. Lu Ming awalnya terkejut. Ia mengira pihak lain mengolah tubuh dewa kuno, tetapi ia segera menyadari bahwa itu berbeda dari tubuh dewa kuno. Pertama-tama, ada perbedaan besar dalam penampilan mereka. Selain itu, raksasa yang diubah oleh barbar kebanggaan surga itu tidak memiliki sisik dengan warna yang berbeda. Sebaliknya, ia memiliki lapisan baju besi berbentuk batu. Baju zirah kuning menutupi seluruh tubuhnya, membuatnya tampak perkasa dan luar biasa. Selain itu, esensi auranya sangat berbeda dari tubuh dewa kuno. Luming menduga bahwa ini juga merupakan teknik rahasia pembentukan tubuh, yang memiliki efek yang sama dengan tubuh dewa kuno. Semut, mati. Sang keajaiban dari ras barbar meraung dan mengangkat kakinya untuk menginjak Luming. Kakinya menutupi langit dan dia ingin menginjak Luming hingga menjadi pasta daging. Kalau begitu aku akan menusuk kakimu. Mati, teriak Luming. Ia menggabungkan kekuatan dan ki-nya menjadi satu. Kekuatan surgawinya melonjak ke tombak surgawi yang mendominasi dan berubah menjadi cahaya tombak. Ia membubung ke langit dan menusuk kakinya. Dentang. Dan EBSP, tombak itu menusuk tepat ke kaki musuh dan menimbulkan suara keras, namun tidak menembus. Tubuh lawan ditutupi oleh baju besi batu. Itu terlalu keras. Tombak Luming hanya meninggalkan bekas pada baju besi lawan. Itu tidak menembus sama sekali. Luming merasakan kekuatan dahsyat datang ke arahnya, menyebabkan tubuhnya bergetar hebat. Tubuhnya jatuh ke tanah seperti meteorit. Ledakan. Luming mendarat di tanah dan menginjaknya, menciptakan lubang besar dan membuat kerikil beterbangan. Mati. Kesayangan surga dari ras barbar terus menghentakkan kakinya, menghasilkan aliran udara yang dahsyat. Namun, Luming mengerahkan kekuatan di kakinya dan sosoknya mundur dengan cepat, terlempar keluar dari jangkauan kaki pihak lain. Ketika kaki pihak lain menginjak tanah, tanah terus-menerus meledak, menciptakan lubang besar. Kekuatannya sangat mengejutkan. Jelaslah bahwa setelah pihak lain berubah menjadi raksasa, kekuatannya meningkat pesat. Suara mendesing. Pada saat ini, pria Parubaya di puncak Raja Surgawi di belakang Luming memanfaatkan kesempatan untuk melancarkan serangan mengerikan ke arah Luming. Pedangnya secepat kilat saat menebas bagian belakang kepala Luming. Kamu mencari kematian. Mata Luming berkedip dengan cahaya dingin. Aura yang lebih kuat meledak dari tubuhnya. Formula pertempuran melipat gandakan kekuatan pertempurannya sebanyak 5, diaktifkan. Pada saat yang sama, Luming melambaikan tangannya. Pintu dominasi menyerbu ke arah orang barbar setengah baya itu. Luming menjadi satu dengan tombak itu dan berubah menjadi cahaya tombak yang menyilaukan, menyerang pria setengah baya itu. Dengan kemampuan Luming saat ini, jika dia memicu peningkatan kekuatan tempur 5 kali lipat, dia akan mampu menghancurkan Raja Surgawi puncak biasa. Wah! Tubuh pihak lain bergetar hebat setelah berbenturan dengan pintu dominasi.
Dia terus mundur dan memperlihatkan cacat. Lu Ming tidak mau melewatkan kesempatan ini. Dengan kilatan tombaknya, darah berceceran di mana-mana. Glabella orang barbar setengah baya itu tertusuk tombak. Jiwanya hancur dan dia mati di tempat. Setelah membunuh orang barbar setengah baya itu, Lu Ming mengeluarkan jurus 9 kunpeng surgawi dan menghindari serangan keajaiban orang barbar itu. Semut, mati. Si keajaiban dari ras barbar meraung. Semua orang yang datang bersamanya kali ini telah mati. Dia sangat marah dan ingin memotong Lu Ming menjadi 8 bagian. Apakah kamu pikir kamu satu-satunya yang memiliki keterampilan rahasia konstitusi? Aku juga punya satu, mari kita lihat siapa yang lebih kuat. Lu Ming mencibir. Dengan satu pikiran, dia mengaktifkan taktik Dewa Kuno. Tubuh Lu Ming tumbuh dengan cepat. Tingginya mencapai 1000 meter dan berubah menjadi Dewa Kuno berbaju biru. Tubuh Dewa Kuno, jadi kamu memiliki tubuh Dewa Kuno. Tubuh Dewa Barbarku akan menghancurkan tubuh Dewa Kuno milikmu. Keajaiban barbar menyadari bahwa Lu Ming mengolah tubuh Dewa Kuno. Namun, dia sama sekali tidak takut. Tubuh Dewa Barbar yang dia kembangkan adalah keterampilan rahasia yang setingkat dengan tubuh Dewa Kuno. Selain itu, dia telah menguasainya hingga tingkat yang mendalam. Dia tidak takut pada Lu Ming. Ledakan. Kapak perang di tangan orang barbar itu tumbuh hingga beberapa ribu meter panjangnya dan dia mengayunkannya ke arah Lu Ming. Lu Ming juga mengayunkan tombaknya. Tombak dewa yang mendominasi itu sebesar pegunungan, menghantam pihak lain. Kedua serangan itu bertabrakan, seolah-olah dua bintang telah bertabrakan. Seluruh area berguncang hebat, dan tanah terus-menerus diledakkan oleh kekuatan sapuan, meratakan beberapa ratus meter. Kemudian, kedua raksasa yang tingginya mencapai 1000 meter itu gemetar dan mundur selusin langkah, menciptakan selusin lubang besar di tanah. Membunuh, membunuh. Keduanya meraung bersamaan dan saling menyerang lagi, melancarkan serangan hebat. Kekuatan para jenius barbarian memang mencengangkan. Tubuh dewa barbarian yang mereka kembangkan tidak lebih lemah dari tubuh dewa kuno keluarga Lan milik Lu Ming. Selain itu, pertahanan mereka sangat kuat. Keduanya saling bertukar lusinan jurus dan seluruh area menjadi kacau balau. Namun, Lu Ming lebih kuat setelah peningkatan formula karakter tempur yang melipat gandakan kekuatan tempurnya hingga 5 kali lipat. Ia mulai menekan lawannya dan memaksanya mundur terus-menerus. Mustahil. Kesayangan surga dari ras barbar meraung tak percaya. Dia jelas merupakan salah satu favorit teratas di ras barbarian. Dalam hal bakat, dia jelas merupakan salah satu dari sedikit yang teratas. Pada level ke-7 alam God King, sumber kekuatan surgawi telah bangkit 3 kali. Tidak semua orang bisa melakukannya. Lebih jauh lagi, dia juga telah mengolah tubuh dewa barbar dan keterampilan rahasia lainnya ke tingkat yang mencengangkan. Dia tidak pernah kalah dalam pertempuran melawan mereka yang setingkat dengannya. Namun kini, ia ditindas oleh orang yang 2 tingkat lebih rendah darinya. Ia merasa sulit untuk percaya dan sulit untuk menerimanya. Tidak ada yang mustahil. Aku akan membunuhmu hari ini. Lu Ming berkata dengan dingin. 2 pusaran muncul di matanya saat dia menggunakan mata Dewa Yin Yang. Kali ini, tidak lagi muncul dalam bentuk pusaran. Sebaliknya, berubah menjadi rune Yin Yang. Rune tipis melilit keajaiban barbarian dari segala arah. Benang rune dari mata Dewa Yin Yang mungkin terlihat tipis, tetapi benang itu penuh dengan kekuatan penghancur. Kekuatan pemotongannya sangat mengejutkan. Cici, ayam goreng. Benang rune mata Dewa Yin yang melilit tubuh si barbar, menimbulkan suara mendesis dan mengirimkan percikan api beterbangan. Baju zirah batu milik jenius barbarian itu tergores dengan bekas yang dalam. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat baju zirah itu akan terbuka juga. Brengsek. Kesayangan surga dari ras barbar meraung dengan sedikit ketakutan di matanya. Bocah, aku akan membunuhmu lain kali. Akhirnya, kesayangan surga dari ras barbarian itu memperlihatkan ekspresi ketakutan. Ia melangkah mundur dan ingin mundur. Karena kamu sudah datang, mengapa kamu terburu-buru pergi? Tetaplah di sini dan temani teman-temanmu. Lu Ming berkata dengan dingin. Dia menyerang ke depan dengan tombak Dewa Tiran di tangannya. Pada saat yang sama, dia mengendalikan pintu dominasi untuk menekannya. Ledakan-ledakan. Serangan Lu Ming terus-menerus mengenai tubuh orang barbar itu, tetapi tidak menghancurkan pertahanannya. Serangan itu hanya membuatnya gemetar. Favorit surga barbarian meraung dan berusaha sekuat tenaga menghalangi sambil berlari, mencoba melarikan diri.
Tetaplah di sini. Ayo, teriak Lu Ming dengan suara pelan. Tiba-tiba, bulan dan matahari muncul di atas kepalanya. Itu adalah keterampilan rahasia sumber yang telah dibangkitkan oleh kekuatan sen matahari dan kekuatan sen bulan, bulan dari bulan dan matahari dari matahari. Bulan yang sangat yin dan matahari yang sangat yang bersinar dengan sinar cahaya yang cemerlang, menyelubungi bakat-bakat barbar. Cahaya itu menyinari tubuh orang barbar itu. Asap hitam mengepul dari permukaan tubuhnya seolah-olah dia akan terbakar. Bab 3382, Orang Barbar Tua yang Menakutkan. Keterampilan rahasia asal. Kesayangan surga dari ras barbar berteriak ketakutan. Suaranya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia tidak terkejut dengan keterampilan rahasia asal-usul saja. Namun, Lu Ming telah menggunakan 4 jenis keterampilan rahasia asal-usul secara berurutan. Ini sangat mengejutkannya. Terlalu mengerikan bagi seseorang untuk mengendalikan 4 keterampilan rahasia asal. Ah! Favorit surga dari ras barbarian telah kehilangan semua semangat juangnya. Dia tidak berniat melanjutkan pertempuran dan melarikan diri dengan panik. Sekarang, dia hanya punya satu pikiran dalam benaknya, yaitu melarikan diri sejauh mungkin. Namun, bagaimana mungkin Lu Ming membiarkannya lolos? Ia melancarkan berbagai serangan ke arahnya. Pada akhirnya, Lu Ming melemparkan belenggu es. 9 belenggu es menyegel area di sekitarnya, membuat si jenius barbarian itu sangat sulit bergerak. Akhirnya, di bawah serangan gila Lu Ming, baju besi batu pada keajaiban barbar itu tidak dapat menahannya lagi dan retakan pun muncul. Kaca-kaca, semakin banyak retakan muncul dan beberapa bagian pelindung batu mulai terkelupas. Lu Ming memanfaatkan kesempatan itu. Dia menggoyangkan tombak Dewa Tirani dan menembakkan sinar cahaya tombak, menembus tempat-tempat di mana baju besi itu jatuh. Darah berceceran ke segala arah saat lubang berdarah tercipta. Ah! Kesayangan surga dari ras barbar berteriak kesakitan, matanya dipenuhi ketakutan. Dia punya firasat bahwa dia akan mati di sini hari ini, dan ini membuatnya takut. Dia adalah ahli kesombongan surgawi yang tak tertandingi. Di antara generasi muda ras barbar, hanya ada segelintir orang yang memiliki bakat seperti dia. Dia ditakdirkan untuk menjadi tokoh penting dalam ras barbar. Kali ini, dia datang ke sini untuk mendapatkan kesempatan, bukan untuk mencari kematian. Dia sangat tidak rela. Aku akan membunuhmu. Pada akhirnya, dia meraung dan tidak lagi mencoba melarikan diri. Sebaliknya, dia berbalik dan melancarkan badai serangan ke arah Lu Ming. Namun, dia sudah terluka dan kekuatan tempurnya tidak sekuat sebelumnya. Dia tidak terlalu mengancam Lu Ming. Lu Ming menangkis serangannya dengan mudah. Di bawah serangan Lu Ming, baju besi di tubuhnya terus meledak. Pada akhirnya, dia tidak punya banyak pertahanan lagi, dan baju zirah batunya hampir terlepas. Lu Ming mengayunkan tombaknya, meninggalkan lebih banyak luka di tubuhnya. Bestart dari dinasti suci kehampaan besar, bahkan jika kau membunuhku, kau harus mati. Ah! Kesayangan surga dari ras barbarian meraung sekali lagi. Suaranya yang enggan menembus awan dan menyebar ke segala arah. Orang ini memanggil teman-temannya. Bunuh! Lu Ming berteriak keras dan melepaskan kekuatan sucinya dengan gila-gilaan. Pintu dominasi bergetar dan menghantam kepala lawan dengan keras. Kepala lawan miring dan hampir jatuh ke tanah. Dia dipukul sampai pusing. Memanfaatkan kesempatan ini, benang rune mata Dewa Yin yang menembus pertahanan lawan dan memotongnya menjadi belasan bagian. Kemudian, di bawah cahaya bulan Yin yang ekstrim dan matahari yang ekstrim, tubuh kesayangan surga barbarian berubah menjadi abu. Hanya roh jiwanya yang bergegas keluar, ingin melarikan diri. Lu Ming menusuknya dengan tombaknya dan roh jiwanya tertusuk berkeping-keping. Favorit surga yang tidak diketahui dari ras barbar ini telah sepenuhnya jatuh. Favorit surga dari ras barbar ini sangat kuat. Lu Ming hampir menghabiskan seluruh kekuatannya dan menggunakan semua kartu asnya untuk membunuh favorit surga ini. Lu Ming belum banyak bertemu dengan orang yang tingkat kultivasinya dan kekuatan tempurnya lebih tinggi daripada dia. Bahkan Chu Chengkong, Su Wuya, dan Ye Zifan hanya biasa-biasa saja. Akan tetapi, sebelum Lu Ming bisa menghela napas lega, ekspresinya berubah. Itu karena beberapa lolongan panjang datang dari kejauhan. Raungan panjang ini menembus awan bagaikan guntur, menggelegar. Orang bisa tahu bahwa itu adalah suara ahli tingkat atas. Jelaslah bahwa raungan ini merupakan respons terhadap keajaiban barbarian. Di dekat situ,
Beberapa prajurit barbar yang kuat mendengar teriakan itu dan bergegas mendekat. Ekspresi wajah Lu Ming sedikit jelek. Tidak sulit untuk mengatakan dari lolongan panjang bahwa orang-orang yang bergegas itu pastilah ahli yang sangat kuat. Jika ada beberapa lagi yang datang, Lu Ming akan berada dalam bahaya. Kiu, cepatlah. Lu Ming meraung dalam hatinya. Terlebih lagi, Lu Ming tidak tahu bahwa dewa tertinggi tidak bisa masuk. Jika pihak lain mengirim dewa tertinggi, dia akan tamat. Tidak peduli seberapa kuat tingkat kultivasinya, dia akan tetap terbunuh oleh satu tamparan dari seorang dewa surgawi. Raungan itu naik turun, dan saat mereka tidak mendengar jawaban apapun, mereka menjadi semakin khawatir dan marah, dan semakin intens. Kecepatan orang ini sangat cepat. Beberapa napas kemudian, beberapa cahaya pelangi muncul di depan mereka. Kemudian, cahaya pelangi menyatu dan beberapa orang ras barbar muncul. Orang-orang barbar itu semuanya sudah tua. Rambut mereka putih dan ada kerutan di seluruh wajah mereka. Namun, aura di tubuh mereka sangat mengerikan. Aura itu menekan Lu Ming dengan kekuatan gunung dan laut. Raja Dewa Puncak, Lu Ming bergumam, tatapannya serius. Dia tidak berani ceroboh. Ada pepatah di dunia tinju yang mengatakan bahwa seseorang tidak boleh meremehkan yang muda maupun yang tua. Jika anak muda memiliki kultivasi yang tinggi, mereka biasanya akan menjadi kesayangan surga. Kultivasi tidak dapat digunakan untuk mengukur kekuatan pertempuran. Adapun mereka yang sangat tua, mereka telah berkultivasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Mereka pasti telah mengolah semua jenis keterampilan rahasia dan keterampilan surgawi ke alam yang sangat mendalam, dan kekuatan tempur mereka pasti tidak lemah. Beberapa orang barbar tua mengalihkan pandangan mereka ke seluruh tempat kejadian. Setelah melihat mayat-mayat orang barbar itu, mata mereka memancarkan niat membunuh yang mengejutkan. Terutama setelah melihat kesayangan surga dari ras barbar, beberapa orang barbar tua itu bahkan lebih terkejut dan marah. Menjie, kau telah membunuh Menjie. Bocah, aku akan menguburmu bersamanya. Seorang barbar tua meraung. Wajah tuanya penuh dengan keganasan. Menjie adalah salah satu barbar paling berbakat dan memiliki masa depan yang cerah di depannya. Merupakan kehilangan besar baginya untuk mati. Ledakan, ledakan, ledakan. Sebanyak 3 orang barbar tua melangkah keluar dan muncul dari 3 arah, mengepung Lu Ming. Bocah, aku akan membuatmu berharap kau mati saja. Di depannya ada seorang lelaki tua berjubah merah. Matanya dingin dan merah darah saat dia berkedip. Sebuah pedang merah darah muncul di tangannya dan dia menebas Lu Ming. Pada saat ini, Lu Ming masih dalam kondisi dewa kuno berbaju biru. Dia melambaikan tombak dewa tiran dan menyapunya. Berdebar, terjadi ledakan dahsyat yang mengguncang udara. Lu Ming merasakan kekuatan mengerikan menyerbu ke arahnya. Tubuhnya gemetar dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur. Dia merasa lengannya mati rasa. Faktor kekuatan surgawi asal, kebangkitan ketiga. Lu Ming tidak dapat menahan diri untuk berseru, tatapan matanya sangat serius. Orang tua barbar ini sebenarnya telah mencapai kebangkitan ketiga dari sumber kekuatan surgawi. Basis kultivasinya berada di puncak alam Raja Surgawi. Kebangkitan ketiga dari faktor kekuatan surgawi asal sudah mengerikan. Dia 4 tingkat lebih tinggi dari Lu Ming. Kekuatan tempurnya akan sangat mengejutkan. Ledakan. 2 tetua barbar lainnya juga menyerang Lu Ming. Lu Ming berteriak dan berusaha sekuat tenaga melawan, sambil bertukar beberapa jurus dengan kedua tetua itu. Setelah beberapa gerakan, tubuh Lu Ming terdorong ke belakang lagi. Dadanya terkena salah satu sinar pedang tetua itu. Sisik birunya yang keras hancur dan darah mengalir keluar. Mengerikan, sangat mengerikan. 2 lelaki tua lainnya telah membangkitkan faktor kekuatan surgawi asal untuk ketiga kalinya.